Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Arzita Histi Ika Rosana Putri, dan rekan saya Abdullah Safi'i, dan ada Makfirah Kasor. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai filsafat matematika. Sebelum masuk ke intinya, kita harus dulu. Apa itu filsafat? Kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi philosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencari nilai kebenaran dari esensi suatu permasalahan. Lalu bagaimana dengan matematika? Matematika berasal dari istilah Latin yaitu matematika, yang awalnya mengambil istilah Yunani yaitu matematike, yang berarti relating to learning, yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan. Dalam bahasa Prancis, les mathématiques, yang berarti belajar. Matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar, sehingga matematika merupakan suatu pengetahuan. Nah, jika digabung, filsafat matematika adalah secara sederhana, filsafat matematika adalah cabang filsafat yang bertujuan untuk merefleksikan dan menjelaskan sifat dasar matematika. Ia tidak mengajarkan cara menghitung, tetapi menanyakan apa yang sebenarnya kita hitung. Ia tidak mencari solusi persamaan, tetapi menanyakan apa status kebenaran dari solusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Makfiroh. Ya, menurut Paul Ernest, filsafat matematika berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ontologi, keberadaan, apakah objek matematika, angka, garis, himpunan itu nyata ada di alam semesta atau hanya ciptaan pikiran manusia. Epistemologi, pengetahuan bagaimana bisa tahu bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah kebenaran mutlak. Apakah itu berdasarkan bukti logis atau pengalaman fisik? Aksiologi nilai, eh, apakah matematika itu bebas nilai atau ia dipengaruhi oleh budaya dan kekuasaan? Tiga aliran besar eh, paradigma filsafat. Dalam perkuliahan, pengertian filsafat matematika biasanya dibagi ke dalam tiga aliran utama yang menentukan cara pandang kita terhadap ilmu ini. Absolutisme bahwa matematika kebenaran objektif dan tidak berubah. Yang kedua, filibilisme memandang bahwa matematika bisa salah, bisa direvisi, dan tumbuh melalui kritik serta kons- koreksi, seperti ilmu pengetahuan alam. Tiga, konstruktivisme sosial memandang bahwa matematika adalah produk budaya manusia. Aturan matematika ada karena kesepakatan sosial mengkaitkan matematika dengan realitas sosial budaya. Next, selanjutnya, kenapa kita harus belajar filsafat matematika?
Filsafat matematika ini bagian penting buat kita sebagai calon guru. Menurut Ernest, cara kita memandang matematika akan menentukan cara kita mengajar. Kalau kalau kita absolutis, kita akan mengajar seperti mendikte, siswa cuma boleh nurut sama rumus. Dan kalau kita falibilis, kita akan membiarkan siswa bertanya, kenapa? Kita akan menghargai proses berpikir mereka, bukan cuma hasil akhirnya. Kita jadi teman belajar, bukan Tuhan di kelas. Dan selanjutnya adalah ideologi pendidikan atau biasa disebut tujuan belajar. Ernest juga membagi tujuan belajar matematika. Ada yang belajar cuma buat cari kerja, industrial trainers, ada yang buat pamer kecerdasan, out humanis. Ernest mendukung public educator menggunakan matematika supaya orang kritis terhadap data di berita dan peduli masalah sosial. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dari materi filsafat matematika di atas, kita bisa menyimpulkan matematika bukan sekadar kumpulan rumus yang jatuh dari langit. Matematika adalah produk budaya yang hidup, berkembang, dan dinamis. Memahami filsafat membantu kita mengajarkan matematika dengan lebih bermakna atau humanis. Filsafat matematika menyimpulkan bahwa matematika adalah bahasa universal yang paling murni. Apapun alirannya, matematika berfungsi sebagai alat logika yang menjembatani pikiran manusia dengan keteraturan alam semesta. Tanpa filsafat matematika, kita mungkin bisa menghitung, tapi kita tidak akan pernah paham mengapa hitungan itu bisa bekerja dengan begitu sempurna. Sekian dari terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah ucapan